Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahdah. Para alim ulama, para tokoh masyarakat, jajaran ru'asa Jam'iyah Nahdlatul Ulama Tanggul, baik Suriah, Tanfidiyah, seluruh Banom MWC NU Tanggul, GP Ansor, Pagar Nusa, Fatayat Muslimat meskipun tidak hadir, tetapi kehadirannya sangat nyetrum bagi kami. Juga para senior yang tidak bisa saya sebutkan semuanya, saya hadir ya Kak Dito, semuanya. Ada Kiai Salam, ada Abah Soekarno, pemateri yang lain, Dr. Barmawi, dan juga Bapak Dedi Effendi, ya, semuanya yang sangat saya hormati. Kita pada malam hari ini adalah sebagai langkah refleksi peringatan hari lahir Pancasila, di mana bertepatan pada tanggal 1 Juni. Kita merefleksikan, juga mengkaji lebih mendalam Pancasila sebagai falsafah dalam sudut pandang agama. Ketika agama ini kita angkat, tentu yang muncul secara normatif bagi kita sebagai kalangan orang NU adalah agama Islam. Tentunya menurut sudut pandang agama Islam. Kalau katanya santri yang belajar tafsir Jalalain atau tafsir al-Islam, jadi agama Islam. Tetapi Mak Gelero ini langsung ke belakang. Ngerset tadi jauh najuna. Slide pertama, tadi slide pertama nama, slide kedua. Nah, ini. Oh, nih. Kemudian ketika berbicara masalah agama Islam, tentu secara normatif muncul pertanyaan lagi. Ini kajiannya bersifat fikih, apa bersifat akidah atau tasawuf? Kalau kita kenal tasawuf dalam dunia teman-teman akademik dikenal sebagai salah satu ilmu akhlak. Nah, tentunya kami harus lebih tegas lagi sebagai salah satu sandaran metodologi kami dalam mengkaji Pancasila dalam sudut pandang agama. Kami memilih dari kacamata fikih. Fikih adalah bagian konkret dalam sistem ajaran Islam ketimbang tasawuf dan akidah. Karena kalau sudah fikih ini sudah beres, maka nanti akan mengerucut dengan sendirinya mengkaji terhadap tasawuf dan versi akidah. Geser. Kemudian next. Dalam seluruh literatur yang kami baca, khususnya literatur yang muktabarah, yang otoritatif, diakui kredibilitasnya oleh kita sebagai orang NU Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, fikih itu ada dua macam. Yang pertama adalah fikih ibadah, yang kedua adalah fikih muamalah. Ketika disederhanakan, maka akan muncul dua pembagian ini. Kita tidak akan membahas lebih lebar, di mana ketika tanya kepada para santri yang sedang mengenyam pendidikan di pondok pesantren, ketika nanya fikih, pasti jawabannya 4. Yang pertama tentang ibadah, yang kedua tentang muamalah, yang ketiga tentang pernikahan, munakahah, yang keempat jinayat. Kita tidak melebar ke sana. Cukup kita konkretkan menjadi dua bagian. Ini berdasarkan kajian-kajian ulama-ulama kontemporer. Next. Bagaimana parameter keduanya?
Yang pertama fikih ibadah. Fikih ibadah al-ilmu biwujudid dalil. Setiap gerak aktivitas ibadah harus ada konfirmasi langsung dari syariat. Apa sholat duhur itu wajib? Apa duha itu sunnah? Apa tahajud itu sunnah? Apa sholat jenazah itu fardu kifayah? Tentu membutuhkan konfirmasi langsung dari dalil itu sendiri, baik dari Al-Quran maupun hadis atau dalil-dalil yang mu'tabarah inda ahli sunnah wal jamaah. Kemudian terkait fikih muamalah, parameternya adalah al-ilmu bi'adamid dalil. Setiap gerak aktivitas dalam muamalah cakupannya bisa seluas mungkin selama tidak ada dalil yang melarang. Ala kuah seperti apa saja, mau bekerja seperti apa saja, kinerja, model transaksi pada zaman dahulu kita offline ya, luring, luar dari. Tapi karena perkembangan zaman yang seperti saat ini, transaksi bukan lagi secara offline, bukan lagi secara luring, tetapi sudah secara online dan daring. Ini sudah ada perkembangan. Pertanyaannya, apakah boleh? Tentu boleh, karena tidak ada dalil yang melarang praktek yang sedemikian. Itu dalam konteks muamalah. Makanya ketika Syekh Wahbah Zuhaili menyatakan di dalam Fiqhul Islaminya, dalam kitab Fiqhul Islaminya, ketika dalam konteks jual beli standarnya kan harus fi majlisin wahid. Si penjual dengan si pembeli itu harus ada pada satu tempat. Lah, bagaimana prakteknya ketika pada zaman sekarang yang konteksnya adalah dari online? Maka yang dimaksud fi majlisin wahidin adalah tempat di mana si penjual itu diam dan tempat di mana si pembeli itu diam, disambungkan dengan jaringan yang kuat itu. Itu majelis, satu majelis dikuatkan. Sama dengan kita misalnya sekarang disiarkan secara live, bisa disaksikan oleh seluruh orang NU yang ada di dunia, katanya Ustadz Fadoli. Maka sama mereka yang menyaksikan kita fi majlisin wahidin di kantor MBJNU. Next, wah masa tak konsen kayaknya operator. Kemudian mengerucut lagi perspektif kajian Islam. Operator gauge. Bernegara merupakan bagian muamalah. Ini kita mengerucut. Tadi fikih ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Sekarang kita mau mengkaji terkait masalah Pancasila bernegara. Bernegara merupakan bagian apa? Apa ibadah, apa fikih ibadah, apa fikih muamalah? Tentu merupakan bagian muamalah, sehingga selama tidak ada dalil yang melarang, maka tidak bermasalah. Kemudian Abdul Wahab Khalaf menyebut hukum-hukum ayat muamalah berupa kaidah-kaidah umum dan dasar seperti keadilan. Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi di dalam isi Pancasila itu sendiri sudah ada ketegasan terkait masalah bagaimana menjaga keadilan kepada seluruh rakyat Republik Indonesia, kesetaraan, al-musawah, kebinekaan dan seterusnya. Tentu tidak bisa kita sebutkan, nanti lebih mengalir kepada sesi diskusi tentunya. Kebinekaan dan seterusnya, permusyawaratan dan perwakilan, itu kan ya, wa amruhum syura bainahum, itu kan di dalam Al-Qur'an. Memang jadi secara substansi Pancasila mencoba untuk melepur dan menerjemahkan syariat, menerjemahkan Islam masuk di dalam negara Republik Indonesia. Next. Mari dari keterangan di atas maka dapat disimpulkan ketentuan bernegara dan seluk-beluknya tidak memerlukan dalil yang detail dan terperinci. Kenapa? Karena konteks bernegara, berpancasila adalah bagian dari fikih muamalah, bukan bagian dari fikih ibadah. Dasar pembentukan asas Pancasila dalam negara Indonesia adalah kemaslahatan yang dituangkan secara kulli ijmali. Kalau kita mengaca di dalam kaidah fikih menurut Imam As-Suyuti
konsepnya terkumpul pada satu konsep adalah yakni darul mafasid wa jalbul masoleh, mencegah mafsadah, mencegah kerusakan dan menarik kemaslahatan. Disitulah bisa kita rasakan dengan adanya kesepakatan asas tunggal Pancasila itu sendiri. Kemudian rumusan, apakah Pancasila sesuai dengan Islam? Jawabannya cukup cari apakah ada ayat Al-Quran atau nas-nas Qur'an yang melarang. Ini ya, jadi pengerucutannya dari depan sudah jelas, apa ibadah, apa muamalah. Sudah, muamalah bukan ibadah. Kalau muamalah seperti apa? Tidak harus ada dalil yang kita cari apakah ada dalil yang melarang. Tidak. Ternyata ketika lihat dari aspek historis dan sejarah, tidak ada ketentuan bernegara secara pasti dari baginda Rasulullah SAW. NKRI dan Islam, apakah negara Islam? Ini kita mengaca di dalam salah satu keputusan muktamar tahun seperti yang kemudian memutuskan bahwa NKRI itu bukan Darul Islam tetapi Darussalam. Indonesia meskipun tidak disebut negara Islam, daulah Islam ya, dapat dikatakan sebagai daerah Islam, Darul Islam. Kenapa? Hal ini sebagaimana hasil muktamar NU pada 36 di Banjarmasin yang merujuk kepada kitab Bughyatul Mustadsidin. Itu ya, sudah ada. Jadi setiap tempat yang dihuni kaum muslimin yang mampu mempertahankan diri dari dominasi kaum harbi pada suatu zaman tertentu dengan sendirinya menjadi Darul Islam. Darul Islam ini bukan lagi dijadikan sebagai sebuah simbol yang berlambang, tetapi tujuan kita bagaimana Islam itu sendiri merasuk dan menjadi sebuah norma keseharian kita yang kemudian diamalkan bagi kita sebagai pemeluk Islam itu sendiri. Maka keputusan muktamar di situ menyatakan bahwa Republik Indonesia yang mengusung Pancasila dan mengusung kebinekaan itu bukan mengusung simbol sebagai Darul Islam, tetapi lebih mengarah kepada Darussalam. Kalau kita secara internal berbicara apakah termasuk Darul Islam, kita bisa saja juga mengatakan ini Darul Islam. Kenapa? Karena kita enjoy dan bisa mengamalkan Islam itu sendiri sesuai dengan keseharian kita setiap hari. Tidak ada sudah. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ini dalam segi ini dalam segi kacamata fikih. Kita tidak mengkaji secara tasawuf, kita beda lagi. Jadi nek on ini kemarin punya privat itu menjual. Jadi seperti itu, kita fokuskan, kita mengkaji dari ranah fikih, dan ini masuk pada bagian fikih muamalah dan tidak masalah. Kalau kita mengaca dalam berbagai histori yang ada, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin itu di dalam ceritanya itu mulai penjajahan Jepang sampai muktamar yang ada di Sukorejo Situbondo pada tahun 83, muktamar Situbondo. Di situ Kiai As'ad Syamsul Arifin masih belum sepakat bahwa Pancasila sebagai asas tunggal. Kemudian digojloki sama Gus Dur, tenang Kiai, sebentar lagi muktamar di Sukorejo Situbondo akan memunculkan kesepakatan bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan negara, Pancasila, tidak bertentangan dengan agama, tetapi begitu juga Pancasila merupakan representasi dari agama itu sendiri yang memperjuangkan kemaslahatan bagi semua masyarakat yang ada di Republik yang kita cintai. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.